ruangan ini, terlebih hati kami Tuhan, karena Engkau yang kami harapkan hadir di dalam ibadah ini. Engkaulah pusat ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami tidak dapat membalasnya kecuali dengan kesetiaan kami, kecuali dengan pengabdian kami. Engkau yang menilai sedemikian rupa hidup kami. Tuhan, tolong supaya firman Tuhan dapat membekali kami, memperkuat iman kami, memperkuat pengiringan kami kepada Tuhan, karena hanya firman-Mu lah yang dapat menyediakan kekuatan dalam segala waktu. Kami mungkin punya orang, punya teman yang bisa memberi nasihat, tapi kadang terbatas dengan waktu dan kondisi. Tapi firman-Mu ada di segala waktu. Kiranya firman Tuhan bekerja hari ini juga untuk kami jemaat Tuhan. Kami akan menyimak firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan tolong supaya setiap pikiran dan hati kami dikawali oleh hadirat Tuhan, oleh kuasa Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat kami pahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Memang dunia ini yang makin panas atau memang ibadah kita nyanyinya panas, saudaranya, karena lagunya ngebeat semua ya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan penelusuran kita dari kitab Yosua, dan sekarang kita ada di dalam pasal yang ke-6 ya. Dari kisah yang paling mungkin yang paling sulit untuk dijelaskan ya dengan ilmu pengetahuan. Kalau Bapak Ibu Saudara membandingkan dengan kisah-kisah kebesaran Tuhan ya yang dilakukan di depan mata orang Israel, mungkin saudaranya dibandingkan ini dalam catatan di dalam ya sebutlah di dalam catatan sejarah dan juga di dalam catatan keilmuan. Hal seperti Allah membelah Laut Merah. Hal juga seperti halnya Allah memutus arus Sungai Yordan di titik yang cukup jauh dari titik penyeberangan. Ternyata itu masih bisa dijelaskan, saudara, oleh ilmu pengetahuan, walau memang ada ruang kemustahilan di sana. Tapi ternyata runtuhnya tembok Yeriko ini meninggalkan kesulitan yang lebih besar daripada fenomena-fenomena sebelumnya. Bagaimana mungkin hanya dengan tiupan trompet saja maka mendadak runtuh tembok itu. Tembok yang memang boleh dikatakan pada zamannya, pada peradaban kuno pada masa itu, termasuk tembok yang sangat kuat sekali, bahkan boleh dibilang tebal sekali. Orang pun dapat menaikkan kereta kuda di atas tembok itu. Cukup tebal, ya, artinya tebal sekali. Mungkin lebih tebal dari tembok yang sekarang menutup beberapa bagian di kota Bethlehem sekarang. Ya, itu ibarat kayak tiang-tiang listrik kalau dilihat dari kejauhan, gitu ya, dijajarkan. Tapi ini temboknya betul-betul tebal. Mungkin tembok yang menjadi inspirasi dari tembok besar Cina. Bisa saja, saudaranya, karena memang ini sebuah cerita yang jauh lebih tua daripada peradaban itu. Tetapi yang tetap menjadi kesulitan bagi orang-orang di dalam dunia pemikiran umum, bagaimana mungkin tembok ini tiba-tiba runtuh gitu, atau mungkin lebih tepatnya dia seperti berjatuhan gitu ya, berjatuhan sendiri. Satu tembok terlepas dari susunannya begitu.
Seolah ada gravitasi kuat yang menariknya, sehingga jatuhlah tembok ini. Bukan jatuh dalam posisi seperti kita saudara melihat orang merobohkan satu bangunan. Artinya di dalam ketinggian tertentu dia roboh kepada kemiringan tertentu yang akan menyebabkan hambatan. Runtuhnya tembok ini persis seperti yang nanti saudara akan baca. Itu terjadi dari atas ke bawah, persis seperti sebutlah seperti gundukan pasir atau gundukan beras yang tiba-tiba menyusut ketinggiannya, yang membuat orang-orang Israel nanti memanfaatkannya sebagai jalan masuk ke dalam kota itu. Ya, karena tembok itu menghalangi mereka, tapi ketika tembok ini runtuh, maka itu menjadi jalan masuk. Sebab kalau tembok yang tinggi itu kemudian jatuh ke kemiringan tertentu, maka tentu akan tertutup masih akses ke lokasi, ke dalam. Ya, jadi ini memang tembok yang betul-betul terjadi menyusut, bukan roboh. Bukan roboh, saudara ya. Beda kalau roboh. Kalau roboh itu orang Manado bilang dia Tafiaro, mencar-mencar dia, batu bataknya kemana-mana. Ya, materialnya semua bisa kemana-mana. Tapi ini runtuh sehingga menjadi seperti gundukan saja. Nah, itu yang sulit dijelaskan, saudara. Kenapa saya menggambarkan kondisi ini? Pertama kan nanti saudara akan lihat ayat-ayatnya memang mengungkapkan hal itu. Dan yang kedua, beberapa penemuan-penemuan dari penemuan-penemuan geologi mengungkapkan hal itu. Sehingga itulah yang membuat mereka merasa aneh. Bagaimana bisa ada tembok yang menyusut tanpa terbongkar? Gitu ya, tanpa pecah begitu. Betul-betul seperti saya mau dari tadi saya pikirkan satu kata tapi nggak dapat, gitu ya. Nah itulah sebabnya saudara, pada akhirnya kalau disejajarkan peristiwa ini, peristiwa mujizat ini dibandingkan dengan Allah membelah laut, lalu Allah memutuskan sungai Yordan, itu ini lebih sulit. Lebih sulit untuk dapat dipahami dengan akal kita. Tapi saudara harus ingat bahwa Alkitab mengungkapkan satu sisi lain dari pekerjaan Tuhan. Dengan eskalasi yang makin meningkat dan tingkat kemustahilan yang makin tinggi. Allah ingin tunjukkan bahwa peran manusia boleh dikatakan nihil. Kalau Allah mau, Allah bisa menihilkan peran manusia sehebat apapun manusia itu bisa melakukan sesuatu. Allah punya kuasa untuk menihilkannya. Ya. Sekarang yang saudara lihat mungkin di TV, kalau ada teknologi untuk menghancurkan satu bangunan dengan dinamit, kalau kemudian bangunan ini tiba-tiba runtuh teratur dari atas ke bawah, kira-kira seperti itulah gambarannya runtuhnya tembok dari kota Yeriko ini. Tapi pada zaman itu belum ada teknologi dinamit. Dan memang dalam Alkitab tidak ada sama sekali alat-alat itu digunakan. Hanya trompet. Itu sebabnya saudara dalam menelusuri pasal 6 kitab Yosua ini, saya melihat ada tema besar yang memang diorientasikan, sengaja ingin diangkat oleh penulis, antara apa yang kita sebut dengan kedaulatan Allah itu diperhadapkan dengan ketaatan manusia. Apakah ketaatan manusia harus berbalas, dan apakah kedaulatan Allah harus bersyarat? Itu sekali lagi. Apakah ketaatan kita ini
harus dibalas. Karena saya taat, saya layak dong mendapat balasan dari Tuhan. Atau apakah kedaulatan Allah itu bersyarat? Ada syaratnya. Ya. Sehingga kalau syaratnya tidak terpenuhi, misalkan umat Tuhan gak setia banget, Allah hancurkan. Kalau gitu taatnya itu seperti apa dong ukurannya? Karena ketaatan ini tidak berbalas. Tetapi sedikit saja nilai ketaatan ini kurang, maka kedaulatan Allah akan menuntut kehancuran. Artinya saudara, ibarat seorang anak menempuh pendidikan sekolah dan dia berjuang untuk mendapatkan nilai kelulusannya. Angka terendah yang disyaratkan oleh seorang siswa untuk lulus ternyata nilainya 10. Kalau 9,9 tetap tidak naik kelas. Kalau umat Tuhan menganggap dirinya setia dengan ukuran yang macam-macam. Oh, saya sudah bergereja, saya sudah melayani, tidak pernah absen. Tapi ternyata Allah yang menguji hati kita tahu masih ada kelemahan. Maka kategori ketaatan kita yang kita anggap sudah yang paling unggul, itu jangan-jangan nilainya baru 9,9,9,9. Lalu Tuhan bilang, kalau gitu saya hancurkan. Nah, ini yang dua hal ini perlu Bapak Ibu Saudara pahami. Di dalam Alkitab tidak mudah untuk memahami apa yang disebut dengan kedaulatan Allah. Apa yang Allah minta dari hidup umatnya. Apa yang Allah tuntut dari hidup umatnya, sekalipun Allah tahu umatnya gak akan pernah bisa nyampe dalam kualitas yang paling tinggi. Maka kalau kemudian seperti Ayub berkata, siapa kami Tuhan? Engkau harus mengunjungi kami tiap pagi. Tapi justru dari pagilah kelemahan-kelemahan manusia itu sudah seperti dikoreksi, sudah didapati. Baru bangun pagi saja Tuhan lihat, ya sudah telat. Bangun telat, apalagi berdoa telat, apalagi mengucap syukur telat. Tapi setelah itu sih kita tetap berdoa. Cuman telat dikit. Tapi kadang-kadang dikit Tuhan bilang, saya tenggelamkan. Misalkan begitu. Nah, saudara marah gak kira-kira? Masa gitu aja gak cincai Tuhan? Ini kedaulatan Tuhan loh ini. Ya, itu kan akan kita bahas. Karena ini yang saya renungkan saudara. Kenapa Yosua pasal 6 ini menjadi begitu kuat sekali pemberitaannya di dalam kitab ini. Ya. Padahal Allah dapat melakukan mujizat dengan cara yang mungkin jauh lebih memudahkan orang Israel. Sebagaimana yang nanti di periode-periode berikut, di periode Daud, Allah bisa membuat mereka perang-perang sendiri. Allah bisa membuat mereka tiba-tiba bunuh-bunuhan sendiri. Mati sendiri. Nah, kan orang Israel berarti kan tinggal masuk doang. Gak perlu repot-repot. Ini kok repot bener. 6 hari keliling. Hari ke-7 keliling 7 kali. Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa Allah membuat kita di dalam pengharapan menjadi capek? Menjadi seolah-olah tidak punya kuasa. Karena Allah pegang kedaulatan. Dia menentukan, saudara, semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh manusia, suka atau enggak suka, logis ataupun tak logis. Tuhan kok bisa lah, kau kan Maha Kuasa. Masa Tuhan harus menguji saya lagi itu. Saya ini kan bisa lemah, bisa kuat, bisa lemah, bisa kuat. Yang penting saya tidak melupakan ibadah. Lalu Tuhan bilang dari surga, emang lu yang ngatur? Enak gak saudara?
Kalau tiba-tiba ada suara dari sorga, emang lu yang ngatur, saya yang ngatur. Ya. Mau apa enggak? Kan gitu. Ya. Tapi kalau kekristenan kemudian harus diterangkan dengan cara seperti ini. Berapa banyak orang mau masuk Kristen? Susah betul agamamu ini ya. Keras betul Tuhanmu ini ya. Sementara Tuhan kita itu penuh toleransi. Tahu banget dia. Tuhanmu ini intoleran katanya. Enggak toleransi. Nah karena kita enggak pahami. Gitu. Maka dari sinilah saudara, kita perlu menyimak betul kisah ini menjadi satu kepastian dari pengakuan iman kita sendiri. Kalau Allah yang kita sembah itu modelnya kayak begini, nah gitulah kira-kira bahasa sederhananya. Maka model iman kita mesti kayak apa? Kan begitu. Kalau Tuhan yang kita sembah itu ternyata cara kerjanya begini, maka harus seperti apa cara kerja dari iman kita? Nah otomatis umat Tuhan nanti akan menemukan apa yang disebut dengan kualitas perilaku keagamaannya, standarnya. Gak harus dipaksa, tapi karena sudah muncul dari kesadarannya. Oh Tuhan saya memang modelnya begini, maka saya harus begini. Itu tertuntut dari diri kita. Gak dipaksa oleh orang lain, sehingga saudara tetap merasa bebas untuk mengiring Tuhan. Ya. Jadi ini perjalanan iman yang memang tadi saya katakan kualitasnya harus lebih tinggi, saudara. Nah di dalam Yosua pasal 6, mari kita lihat Yosua pasal 6. Saya memperlihatkan dulu kepada saudara 5 ayat pertama dari kisah ini. Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 5. Dalam pada waktu itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Lihat model dari keruntuhannya. Runtuhnya itu bukan berarti dia bukan dia terdorong ke arah mata angin tertentu, sebab kalimat berikutnya bangsa itu harus memanjat masing-masing langsung ke depannya. Kalau tembok ini saudara bayangkan runtuh ke arah mata angin tertentu, maka jalan itu tetap datar saudara, nggak perlu manjat orang. Hanya kita harus berpijak kepada bongkahan-bongkahan atau pecahan-pecahan materialnya. Datar dia. Tapi kalau disebut runtuh dan harus dipanjat, itu berarti tembok itu mengelupas gitu saudara. Persis kayak orang menuangkan pasir dari atas, makin lama makin menjadi bukit, makin lama makin menjadi bukit, sehingga orang memanjat. Jadi deskripsi dari ayat Alkitab ini memang meneguhkan satu penemuan itu, bahwa tembok ini memang terkelupas. Begitu kira-kira. Bukan roboh seperti bayangan kita, mendorong atau merobohkan tembok. Kan sudah kalau pecah jatuh dia, gak perlu manjat dong kita saudara. Paling langkah doang. Hati-hati memilih pijakan supaya jangan kena nanti material-material yang tajam. Semen-semen kering yang tajam. Tapi gak perlu manjat.
Ya, paham ya, cara Alkitab menerangkan saja. Itu sudah jauh lebih detail daripada penemuan-penemuan arkeolog. Manjat. Tetapi saudara, ketika ayat ini diawali dengan berita, kota itu tertutup. Pertanyaannya, mengapa kota itu tertutup? Karena tahu memang orang Israel mau datang. Bangsa ini sudah biasa menghadapi peperangan, saudara. Kota ini. Dan cara mereka melindungi diri mereka adalah dengan menutup pintu gerbangnya. Lalu mereka akan menyerang itu dari atas tembok mereka. Dan belum pernah di dalam sejarah purbakala ada bangsa manapun yang tembus masuk ke kota ini kalau kota ini sudah menutup pintu gerbangnya. Mereka merasa aman di dalam karena kota itu, karena tembok kota itu saja sudah akan memisahkan mereka dengan dunia luar. Dan orang memang tidak bisa memanjat. Tembok ini didesain untuk tidak bisa dipanjat, saudara. Entah mungkin karena licinnya, entah mungkin karena sengaja dibuat material yang tidak bisa dipanjat. Dalam sejarah purbakala, kota ini memang tidak pernah ada yang bisa mengalahkannya. Umat Tuhan sekarang datang, mereka menutup. Inilah istilah lockdown. Dulu kalau saudara mau tahu, ketika kita mulai kenalan dengan COVID itu, menutup diri untuk apa? Mengamankan. Ya, kecuali kalau keluar, maka mereka rentan dengan bahaya. Orang Israel nggak bawa apa-apa. Kalaupun disebut nanti ada pasukan-pasukan, ini pasukan ini cuman menambah jumlah barisan, seolah menjadi penghias saja, menjadi variasi dari barisan orang Israel. Tapi sebenarnya senjata orang Israel itu cuma 2. Tabut Allah yang harus dipikul oleh 7 orang. Dan 7 peniup sangkakala. Masing-masing membawa 1 sangkakala. Ayat ini sebenarnya cukup banyak simbolisme angka 7 di dalamnya. Ditambah lagi dengan 7 hari membutuhkan waktu untuk mengelilingi kota itu. 6 hari pertama cukup 1 putaran, hari ke-7 7 putaran. Diameter kota ini sendiri, saudara, hampir sama seperti, bahkan lebih kecil dari kota Jakarta. Ya. Sehingga kalau orang mengelilingi kota itu dengan sikap berbaris seperti ini, menurut beberapa perhitungan dari seorang ahli geologi, itu hanya dibutuhkan paling lama 5 jam. Muter kota itu selesai. Saudara pernah kelilingin Jakarta nggak? Nggak pernah ya. Kelilingin Tangki? Nggak pernah juga ya. Saudara. Ya, jadi lagu anak kecil dulu pada hari Minggu ku turut ayah ke kota gitu ya. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Itu udah nggak jadi pengalaman ya. Belum ada yang coba kan berapa keliling Jakarta ini dengan jalan kaki. Belum ada yang tahu ya. Tetapi hitungan dari diameter kota ini sendiri, tiap hari mereka keliling itu paling panjang itu hanya butuh paling lama, hanya butuh 5 jam. 5 jam sehari. Jalan 5 jam sehari, nongkrong lagi, duduk. 19 jam. Mereka lihat tembok itu. Ngapain lah Tuhan suruh kita keliling-keliling. Besok bangun pagi-pagi lagi. Keliling lagi 5 jam. Nyampe di rumah ngeliatin tembok lagi 19 jam. Nggak ada apa-apa. Kalau saudara dihadapkan begitu, stres nggak? Misalkan, Tuhan saya ingin kemenangan, Tuhan tolong saya. Tuhan bilang, keliling rumah musuhmu misalkan.
Keliling, saudara keliling. Paling cuman sejam gak sampai. Keliling satu RT. Saudara pulang lagi ke rumah, saudara ngeliatin. Ya masih ada lagi nih. Besok lagi jalan, keliling lagi. Ya masih ada lagi, masih nongol lagi. Umat Tuhan dibikin stres loh nih. Sementara orang-orang Yeriko belum melakukan apa-apa karena memang dari Israel belum ada penyerangan. Kalau dari Israel ada penyerangan, mereka akan balas. Dan itu konyol sudah. Orang-orang Yeriko tinggal melemparkan sesuatu dari ketinggian dari tembok mereka, udah. Orang dari bawah mau ngelempar sesuatu perlu tenaga sudah. Tapi yang dari atas tinggal begini aja, nancepin lempar lembing aja nancep enak. Yang dari bawah capek. Kota Yeriko belum bereaksi karena memang umat Tuhan cuma keliling-keliling. Tapi saudara tahu nggak? Ketika umat Tuhan ini stres menunggu prosedur ini, mungkin orang Yeriko juga sama stresnya. Habis ngeliatin orang Israel keliling, lalu mondok 19 jam, mereka bingung. Ngapain ini orang Israel? Kan begitu. Memang kalau ikuti pekerjaan Tuhan itu saudara akan lihat semua akan terasa aneh. Tapi nyata, saudara. Hari kedua begitu lagi. Jalan lagi tuh. Jalan lagi nih Israel. Kita lihat. Keliling. Masuk lagi ke rumah. Mungkin mereka saling pandang-pandangan. Mau bikin apa sih ini orang-orang ini? Itu baru 2 hari, saudara. Kalau hari ketiga, hari keempat, orang Israel marah. Ada Tuhan daripada bikin jalan-jalan. Udah sekalian kayak kalau memang Tuhan pengen serahkan kota itu. Nggak usah bikin kita capek. Selama-lama mereka ngambek demo. Mulai besok kami tidak akan turun lagi keluar, misalkan gitu. Roboh nggak tembok gitu? Nggak akan. Ketaatan. Saudara minta tolong sama Tuhan, lalu berharap berapa cepat saudara mau dapat. Itu bikin Tuhan senang. Oh tunggu, nanti jangan-jangan saudara dikerjain lagi nanti malah. Tuhan saya pengen cepat, karena lihat teman saya. Dari doa sampai amin, cuma 1 jam Tuhan jawab. Kok saya dari doa sampai amin, 1 minggu belum Tuhan jawab. Marah gak saudara? Komplain. Mulai besok saya tidak mau doa lagi sebelum Tuhan jawab. Ya bikin syarat. Kan tadi saya bilang ketaatan itu tidak ada responnya. Tidak ada syaratnya. Tapi Allah sedang melatih umat Tuhan ini untuk lakukan saja. Gak usah ngomel. Kalau saudara hadapi masalah, lalu saudara gak dapat jawaban dari Tuhan. Tahu triknya seperti apa? Supaya hatimu tetap bersuka cita. Lakukan terus ibadah saudara secara kontinu. Gak usah diganggu dengan pikiran saudara. Itu aja. Hari kedua, nyanyi waktu siang, adalah lagu itu. Nyanyi waktu malam, nyanyi terus setiap hari. Nyanyi terus. Saudara bilang, sampai kapan Tuhan? Sampai nyanyi waktu siang. Saudara mau ngomel? Ayo coba berani ngomel. Kapan dijawabnya Tuhan? Nyanyi aja. Nyanyi waktu malam. Udah capek ini. Nyanyi terus tiap hari. Lah ikut Tuhan itu kan cuman begitu. Sisanya ketika Allah bekerja itu saudara, itu gak akan ada hitungan waktu. Gak secapek ketika kita menantikannya. Tapi percayalah, itu membayar semua hal yang kita lakukan pada saat kita berharap. Pada saat kita setia kepada Tuhan. Jadi ini Allah sedang melatih umatnya. You mau minta cepat. Kalau minta cepatnya, oke, saya bebaskan. Pakai cara cepatmu kayak apa? Toh mereka gak punya cara cepat. Kenapa? Kota ini sudah tertutup, mau masuk dari mana saudara? Dipanjat pun tembok itu gak bisa. Keburu dari atas mereka udah lempar sesuatu ke bawah. Mereka udah berjaga.
Tapi karena orang Israel belum melakukan penyerangan, kota ini juga diam, waspada. Maka caranya adalah Allah buat mereka lengah. Allah buat musuh kita lengah. Tapi sekarang pertanyaannya, ketika Allah mau bikin musuh kita lengah, saudara berani nggak untuk berjaga? Caranya bagaimana? Ya itu tadi, nyanyi waktu siang. Nggak ada kerjaan ikut Tuhan. Emang ikut Tuhan bukan kerjaan, saudara. Kalau saudara anggap ikut Tuhan kerjaan, saudara salah. Oke, ikut Tuhan tuh seperti itu. Memang begitulah cara Tuhan kita kerja. Kalau dia mau, nggak perlu pakai 7 hari dong. Tapi kali ini Tuhan mau 7 hari dulu lah kau sabar. Saudara tahu nggak bahwa di kota itu, dalam kota itu ada satu orang yang juga sedang mempertaruhkan keselamatan keluarganya. Bulan lalu kita sudah dengar, Rahab. Rahab dengar, wih orang Israel datang ini. Dia segera akan lunasi janjinya. Saya akan diselamatkannya. Hari pertama dia mungkin cuma dengar orang ini nyanyi. Gondok gak ini Rahab? Gimana sih orang Israel nih? Masa udah datang ke kota kita nyanyi doang? Besok nyanyi lagi. Hari ketiga nyanyi lagi. Gondok gak tuh si Rahab, saudara? Jadi Allah sedang melatih banyak orang ini, baik yang ada di luar tembok, yaitu orang Israel. Baik yang ada di dalam tembok, yaitu orang-orang Yeriko. Plus Rahab sendiri yang sedang bergumul dengan imannya. Memang cara kerja Allah itu begitu. Gak usah dipaksa, saudara. Supaya ketika kita mendandaki Tuhan, saudara tidak memaksakan nanti kehendakmu. Tidak memaksakan keinginanmu supaya Tuhan melaksanakan apa yang kita minta. Allah hanya ingin kita lakukan apa yang Tuhan suruh. Itu makanya saudara, kalau saudara baca kemudian di ayat 6 sampai ayat yang ke-11, itulah tata laksananya. Karena tadi kita sudah baca di ayat 1 sampai ayat ke-5 itu ordernya. Dan saya nggak perlu baca lagi. Karena di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 itulah pelaksanaannya. Orang Israel menjalani perintah Tuhan itu dari hari ke hari. Saudaranya. Tapi sekarang ayat yang ke-12. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi. Lalu para imam mengangkut tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Baru masuk ayat 15. Tapi pada hari ke-7 mereka bangun pagi-pagi. Semua pagi-pagi. Bangun pagi-pagi karena pagi-pagi itu enak buat nyanyi. Haleluya. Betul gak nih? Ada yang pagi-pagi ngomongin orang, pagi-pagi ngoceh gak keruan, pagi-pagi ngomel-ngomel, pagi-pagi lihat status, udah kemudian panas hatinya. Gitu. Orang lain boleh begitu, jemaat Tuhan di Lusupan gak boleh ya. Bangun pagi ngapain saudara? Nyanyi. Ya oke, nyanyi. Mengucap syukurlah sama Tuhan. Itu pagi-pagi. Jangan pagi-pagi langsung lihat HP. Pagi-pagi ganti status. Gitu. Pagi-pagi komen lagi orang. Gitu. Nanti lama-lama
Tuhan kemudian berdiam diri sama saudara. Kenapa? Karena tiap bangun pagi urusan orang saudara dahului, tapi dengan Tuhan saudara nomor dua kan. Lama-lama Tuhan diam, saudara stres nggak? Oh Tuhan diam. Oh stres berat itu saudara. Jadi pagi-pagi selalu aktivitas itu dimulai. Kenapa? Karena disitulah hari pertama juga kita menikmati kembali hidup kita seolah kita menghirup udara yang baru. Kan seolah begitu. Maka ayat 15, pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah. Baru di sini ada sorakan. 6 hari diam. 6 hari cuman ngikutin barisan peniup sangkakala yang meniupkan sangkakalanya. Nyanyiannya itu dari sangkakala, saudara. Bukan dari mulut mereka. Tapi sekarang Tuhan bilang bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Lalu perhatikan ayat 17-18 ada ketentuan yang nanti akan saya jelaskan. Ketentuan yang disebut dengan pemusnahan atas alasan kekudusan Tuhan. Ini orang Ibrani menyebutnya dengan herem namanya. Nanti saya jelaskan. Tapi kita baca dulu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Saudara akan jumpai kata dikhususkan itu 5 kali dalam ayat ini. Ini nanti topik yang akan kita bahas sebentar. Tapi saya bawa dulu saudara ke ayat 19 ini. Emas, perak, barang-barang tembaga, besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota itu, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Tapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuk ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Kali ini yang Allah mau, orang Israel lah yang harus membinasakan orang-orang Yeriko dengan tangannya. Orang Yeriko seperti kehilangan energi untuk membalas. Padahal orang-orang ini terbiasa berperang. Orang ini ahli strategi. Kota ini tahu kapan menyerang. Tapi ketika tembok runtuh, orang Israel memanjat masuk dan kemudian membinasakan orang-orang Yeriko dengan mata pedangnya. Karena kan sudah ada tadi barisan-barisan dengan membawa senjata. Tapi kan selama 6 hari mereka cuma jalan-jalan doang aja bawa senjata. Nggak diapa-apain. Kali ini senjata mereka pakai. Mereka bunuh. Ini serius. Mereka bunuh orang-orang Yeriko. Tuhan tidak buat orang-orang Yeriko mati sendiri. Seperti di dalam cerita-cerita lain Allah menggunakan metode itu. Orang-orang Yeriko bisa saja saling bunuh-bunuhan. Kali ini Allah ingin orang Israel melakukannya. Hanya untuk cerita ini saudara. Saudara harus paham betul apa yang disebut dengan herem. Yaitu ketentuan apa yang dikhususkan dan dimusnahkan.
dalam ketentuan herem, maka siapa yang harus binasa, dia akan binasa di tangan orang yang Tuhan khususkan. Tapi ini bukan pembunuhan. Ini bukan pelanggaran hak asasi manusia. Tapi ini adalah kedaulatan Tuhan yang disebut dengan herem. Kata herem itulah yang kemudian di dalam bahasa rumpun, bahasa Semit, kita mengenalnya dengan kata haram. Tapi itu sama. Jadi haram itu bukan berarti nggak halal, saudara. Sebenarnya kata haram itu dari kata herem, artinya adalah yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Kalau haram itu kan artinya kita menjauhkannya aja. Makanya konsep haram di dalam konsep umum itu sebenarnya sudah nggak alkitabiah. Haram, jangan dimakan, jangan diapa-apain. Artinya kan masih ada barangnya. Hanya kita yang menjauh. Tapi dalam ukuran Alkitab, kata herem yang nanti kemudian dikenal dengan kata haram sama itu. Itu harus dihancurkan. Semua yang haram itu harus dihancurkan, bukan cuma dijauhi. Dosa haram tidak? Ayo susah ya jawabnya ya. Dosa haram apa enggak? Haram. Kalau haram jangan cuma dijauhi tapi dihancurkan. Ada anak Tuhan bikin, dosa, udah saya nggak mau bikin. Dosa, masa sih? Masa sihnya begini? Masa iya sih? Gitu. Lama-lama jadi makin terbuka. Ini namanya dosa enak, saudara. Kalau nggak enak bukan dosa namanya. Kalau nggak enak tuh namanya pahit. Tapi dosa itu enak. Tapi semua yang haram, ingat nih hukum Alkitab. Ini supaya saudara tahu. Kadang-kadang kita ini banyak melemahkan, kamus-kamus banyak melemahkan definisi Alkitab. Haram itu bukan sekedar dijauhi atau bukan sekedar diantisipasi. Haram itu dimusnahkan. Nah, dalam konteks keharaman inilah Allah ingin umat Tuhan yang pada hari itu memang sudah dikuduskan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara ketaatannya. Gak ngelawan, pokoknya hari pertama keliling, jalan, keliling, diem. Yang nyanyi cuma peniup nafiri dengan instrumennya. Hari kedua juga begitu. Saudara tahu bahwa ketaatan kita itu bisa menguduskan kita? Bisa, karena kita berarti mengekang diri. Kan cuma itu disiplinnya anak Tuhan. Kedagingan karena kita lost. Kita tidak kekang diri, tidak kekang hawa nafsu. Tapi siapa yang mengekang dirinya dan taat tanpa ngomel, tanpa komplain, sebenarnya ia pun telah menguduskan dirinya. Nanti Allah yang akan meneguhkan pengudusan itu. Sama kalau saudara tahan bertarak, tidak boleh makan karena ada sebutlah ada resiko penyakit. Jangan makan itu, nanti diabetes. Nah, gitu kan. Saudara taat, nggak makan. Walaupun lihat orang makan, saudara dongkol kan. Kurang ajar, gitu kan. Ya makan lagi yang saya nggak bisa, gitu kan. Tapi itu yang namanya harus tahan bertarak. Itu saja, saudara, kalau kita disiplin, menyelamatkan kita enggak? Oh, menyelamatkan. Tiba-tiba minggu depan cek darah, gula normal. Sehat enggak? Nah, secara medis saja kan begitu. Secara rohani sama, saudara. Cuman kadang kita pikir penyakit rohani ini enggak semenakutkan penyakit fisik. Siapa bilang? Penyakit rohani saudara ini sebenarnya lebih menakutkan dari penyakit fisik karena nggak ada obatnya. Obatnya itu cuman taat saja. Maka taat itu menguduskan. Taat itu menguduskan. Tuhan lihat 7 hari ini sebenarnya adalah uji kekudusan umat Tuhan. Marah nggak mereka?
Lalu mereka dendam, gak simpan, gak amarah itu. Kan ada ayat Alkitab di kitab Bilangan, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, lepaskan amarah, ampunilah orang. Sudah dilakukan? Sementara Pak Gem, sementara dalam proses, dalam proses, ya. Siapa yang mau tahu begitu, saudara? Makanya kalau marah udahlah. Ya. Kalau saya bilang orang marah, sudahlah. Marah bikin capek, saya bilang. Marah bikin capek karena kita nggak marah pun sudah capek. Jadi kalau saudara tambah marah, namanya bikin capek. Tapi ada orang yang suka nyimpan marah. Nih, orang Jerman pernah meneliti, kalau capeknya dibuat double, saudara, umur orang pendek. Jadi banyak marah sama dengan pendek umur. Itu penelitiannya orang Jerman. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab udah dikasih kok rambu-rambunya. Umat Tuhan ternyata baru kan tahu. Kenapa mereka disuruh hanya diem saja, keliling-keliling saja 6 hari. Hari ke-7 pun nanti baru selesai putaran ke-6. Baru mereka boleh bersorak. Tapi 6 putaran pertama mereka juga diem-diem. Allah ingin melihat apakah manusia bisa gak menerima upah yang layak sesuai dengan ketaatannya. Karena ketaatan menguduskan seseorang. Ketaatan menguduskan seseorang. Di kitab Petrus dituliskan, kalau seseorang mengikat dirinya secara konsisten kepada Tuhan dengan ibadahnya, maka orang itu tidak akan bisa berbuat dosa. Coba kita tes. Kalau saudara sedang beribadah, saudara sedang menyanyi, saudara sedang berdoa, bisa nggak saudara nyambi bikin dosa? Ayo, nggak bisa. Kalau saudara bisa bikin dosa, berarti saudara sedang berhenti berdoa. Saudara sedang berhenti menyembah. Nggak bisa. Tapi di rumah, saudara mengerjakan sesuatu, bisa nggak nyambi bikin dosa? Bisa banget. Bisa. Jadi kalau orang itu ingin suci hidupnya, dia harus berdoa terus kepada Tuhan. Makanya di kitab Petrus katakan doa menyucikan seseorang. Cuman masa iya saudara kita 24 jam doa melulu? Supaya gak berdosa begitu? Doa digunakan, dinaikkan atau ibadah ketika kita tahu ada waktu-waktu di mana kita sedang rehat atau sedang tidak ngapa-ngapain. Lalu datang hawa nafsu yang bisa menyerang kita. Disitulah saudara berdoa. Kalau memang saudara lagi bekerja, bekerjalah. Orang yang bekerja dengan serius, dia juga pasti dia tidak akan mungkin nyambi bikin dosa. Orang yang menyelesaikan tanggung jawabnya dengan benar pun dia pasti juga tidak akan berpikir untuk nyambi bikin dosa. Itu treatment, saudara. Jadi kalau kita serius mau mengerjakan sesuatu, di pikiran ini cuman pekerjaan, di pikiran ini cuman selesai, di pikiran ini cuman kepuasan orang lain. Untuk pelayanan begitu, di pikiran ini cuman Tuhan, jangan mikirin yang lain. Setuju? Jangan mikirin yang lain, pikirin Tuhan saja. Nah itu bukan, jangan saudara bilang gampang, susah itu. Kayak tadi saya sudah peragakan, orang Israel hari pertama keliling paling cuma 5 jam. 19 jam mereka kemudian ngasuk di rumah. Dan tidak ada aktivitas lain. Tidak ada di dalam Alkitab aktivitas lain. Mereka hanya berdiam saja. Berdiam saja di kemah mereka. Besok keliling lagi 5 jam. Berdiam lagi 19 jam di kemah mereka. Jangan saudara pikir itu hal yang mudah, saudara. Mungkin orang Israel juga sedang waspada, takut kalau-kalau. Kadang ketika mereka sedang lengah, tiba-tiba ada tombak melayang dari ketinggian tembok, nancep di dada mereka.
waspada mereka, tapi gak boleh ngapa-ngapain. Mungkin gatal orang Israel ini, aduh Tuhan lama amat sih ini, keburu nanti diam-diam mereka yang nyerang gitu. Jangan saudara pikir bahwa menunggu, bahwa bersabar, berdoa, berdiam diri, taat, itu mudah. Itu semua susah sudah. Tapi lihatlah ketika sudah waktunya, Allah bekerja dengan waktunya. Begitu sudah waktunya, tembok itu roboh dengan sendirinya. Tapi sekarang kemenangan orang Israel ditentukan dengan tangannya sendiri. Allah yang memerintahkan orang-orang ini, kau musnahkan, kau binasakan. Kecuali barang-barang yang dikhususkan. Orang-orang diharamkan, tapi barang-barang yang dikhususkan itu harus dibawa, dijaga. Tapi bukan untuk dipek dewe kata orang Jawa. Untuk dibawa ke rumah Tuhan. Enak ya rumah Tuhan kebagian melulu kan. Gitu. Kebagian melulu. Yang berdoa umat Tuhan. Yang nyanyi umat Tuhan. Makanan kebahi Tuhan. Yang menikmati makanan itu juga mereka-mereka, saudara. Karena memang itu menunjukkan bahwa apa yang Allah khususkan tidak boleh dinikmati oleh segelintir orang. Harus orang banyak juga ikut menikmatinya. Tapi orang yang diharamkan Tuhan, matiin. Ini makanya saya katakan kalau nggak hati-hati saudara menjelaskannya ke orang lain, nanti disangka orang Kristen itu bunuh orang. Orang Kristen ini semua teroris. Ketemu orang berdosa, bunuh. Emang kau pikir kau nggak berdosa? Ternyata saudara, udah kita yang dapat perintah segini radikalnya. Masih ada kelompok lebih radikal dari kita kan? Lebih gila lagi. Nggak pakai otak, nggak pakai mikir, pokoknya dia bilang bunuh, bunuh aja. Padahal orang Kristen kalau mau, saudara, bisa lebih ganas dari orang lain. Makanya saya ingat dulu Gus Dur pernah bilang, jangan otak-atik orang Kristen. Ya, mengotak-atik orang Kristen katanya sama dengan membangunkan singa dari tidurnya. Itu Gus Dur pernah bilang begitu. Oh kalau gitu Gus Dur tahu orang Kristen itu singa dari suku Yehuda memang. Gitu. Tapi sayangnya singa-singa dari suku Yehuda ini ketemu musuh melempem. Baru bertaring ketemu sesama anak Tuhan, baru tuh singanya keluar. Ketemu suami, singa keluar. Ketemu istri, singa keluar. Nah, itu di sana-sana, di Lusufan nggak boleh ya. Ada yang kelihatan singanya di rumah. Ya. Nanti anak sekolah minggu datang, om, tante, saya nggak mau pulang ke rumah. Kenapa? Papa mama kayak singa. Singa dari suku Yehuda itu bertaringnya kalau ketemu musuh. Tapi ketemu teman, dia harus bisa berkelompok. Itu kan singa. Berkelompok, mempertahankan hidupnya berkelompok. Ketemu musuh baru dia galak. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang kita tahu mengapa Allah yang menyuruh orang Israel untuk menghentikan nyawa orang-orang Yeriko dengan tangannya. Allah yang sediakan jalannya. Karena Allah ingin manusia dalam hal ini umat Tuhan berkaca langsung dengan pengalamannya. Bahwa siapa yang haram hidupnya, dia harus dilenyapkan dari muka bumi. Maka jangan sampai saudara menjalani hidupmu itu dengan kelakuan yang haram. Gitu. Jadi jangan haram itu karena makanan. Apa yang saudara buat yang menjijikkan Tuhan, itu konsep itu sudah di kitab Ulangan kan. Kita udah belajar bahkan itu. Di kitab Imamat juga pasal 23. Pasal 11. Haram dan halal kalau saudara ingat ini. Semua itu ukurannya apa yang menjijikkan di mata Tuhan.
Itu bukan cuma dijauhi begini, saya nggak pengen ya, saya nggak pengen, tolak dalam nangis. Oh, nggak gitu. Haram itu harus dihancurkan. Sekarang kalau yang haram itu ada di kita. Kalau yang haram itu ada di pikiran saudara. Saudara mau tunggu orang lain hancurkan saudara? Lebih baik saudara hancurkan sendiri apa yang di dalam pikiranmu yang membuat engkau haram. Setuju? Itu peperangan sesungguhnya. Lebih baik saudara sendiri yang eksekusi hatimu. Sebelum yang haram-haram ini menguasai hidup saudara, hancurkan sendiri. Makanya musuh yang paling berat itu sebenarnya adalah diri sendiri. Ketemu setan gak usah takut, karena ditengking dia pergi. Ya kan? Tapi ketemu teman-teman kita, saudara, juga jangan ditengking, dia gak akan pergi. Kalau saudara ketemu musuh saudara, dalam nama Yesus, keluar gitu. Dia gak akan keluar, saudara. Yang bisa ditengking cuman setan. Tapi kalau ada orang sedang kerasukan setan atau berbaju setan, gak usah ditengking. Kemarin saya bilang minggu lalu, ajak ngopi. Ketemu musuh saudara itu ajak ngopi. Tapi kalau musuhnya ada di sini, saudara mau ajak ngopi? Nggak bisa. Saudara harus hukum dirimu dalam nama Yesus. Saya ingin hidup saya, pikiran saya hanya untuk Tuhan. Jadi hati-hati saudara, 3 musuh ini kriterianya. Yang seringkali orang takutkan itu ternyata yang paling gampang diusir. Kan seringkali orang bilang, Pak, musuh paling saya takut setan. Ya tinggal ditengking, pergi kok dia. Saudara aja gak mau nengkingnya. Kalau kita berdoa coba lihat. Orang-orang gereja, makanya setan udah hafal sama kita. Jangan masuk ke kebaktian, percuma ntar lu ditengking. Kan begitu. Kami kuduskan ibadah ini, kalau ada amasir jahat kami tengking dalam nama Yesus. Nah itu makanya setan itu sudah nunggu saudara di pintu luar nih. Begitu saudara pulang dia ikutin saudara. Kenapa? Karena di rumah kadang-kadang hati kita mendadak jadi setannya. Orang lain kita setan-setanin. Setan lu ya, gitu. Ngambil nggak bilang tuh, saudara ya. Jangan nyetanin orang, gitu. Kenapa? Karena anak Tuhan cuman pandai tengking setan di gereja, di rumah nggak pandai dia tengking setan. Tapi jangan takut sama setan, ditengking keluar. Jangan takut sama musuhmu. Engkau ajak dia berteman, engkau ajak dia berbuat baik, dia akan luluh. Tapi kalau musuhnya ada di pikiran saudara, musuh itu ada di hati saudara, ini haram loh. Ini semua yang haram. Saudara mau orang lain yang eksekusi? Kita yang nanti rugi, saudara. Lebih baik karena kita yang punya pikiran, kita yang punya hati, kita yang punya hidup, saudara tahu ada yang haram di hidupmu, binasakan dengan caramu sendiri. Supaya hidup saudara dikhususkan oleh Tuhan. Kan begitu. Makanya latihlah saudara. Biasakanlah dalam hidup saudara itu. Lakukanlah kehendak Allah walaupun membosankan. Liling. 7 hari, 6 hari nggak ngapain, bosan. Tapi apa yang membosankan kalau saudara buat dengan senang hati, itu yang akan menguduskan saudara. Itu yang akan menguduskan saudara. Makanya saya baru ngeh, dulu kadang-kadang hamba-hamba Tuhan senior ketika saya masih ABG. Kalau seandainya kita sedang terganggu gitu ya. Atau ada jemaat. Om saya diganggu setan, di rumah saya banyak setan. Jangan harap itu hamba Tuhan itu mau diajak ke rumah untuk ngusirin setan. Tahu apa perintahnya? Berdoa. Berdoa aja. Sudah om, tapi masih ada setannya. Kalau gitu berdoa lagi. Sampai kapan om? Sampai setannya pergi. Kapan om? Sebanyak kamu berdoa. Mau digituin saudara. Tapi benar gak? Betul. Karena saya pernah alami itu juga.
Satu keluarga pernah panggil saya untuk ngusir setan. Saya itu bukan pengusir setan, saudara. Saya sekolah Alkitab itu tidak ada pelajaran mengusir setan. Tuh tanya sama yang sekolah Alkitab juga. Nggak ada. Begitu saya diajak, lalu kemudian orang yang harus didoakan yang sedang diusir setan itu sedang terbaring, tapi matanya merah. Wih, saya mau pulang, tapi nanti yang punya rumah ciut. Kenapa? Lah pendeta aja takut. Gimana? Saya nggak mungkin pulang dong, saudara. Tapi saya bilang, Tuhan cemana ini? Saya bilang gitu. Saya nggak pernah punya pengalaman ngusir setan. Tahu saudara apa yang saya buat? Saya ajak semua keluarga kumpul. Ayo kita kumpul di ruang, dia ditaruh di ruang tengah begitu. Saya ajak ngumpul mereka di ruang tamu. Lalu saya ajak berdoa. Ayo kita berdoa bareng. Gak usah dulu pikirin yang di sana. Selama yang di sana nggak kita ganggu, dia juga akan gitu aja kan. Gitu. Serius Om? Iya serius. Walaupun saya juga kadang sambil berjaga. Saya suruh mereka berdoa, tapi saya lihat-lihat. Ntar kalau dia bangun, saudara, waduh, saya juga mesti berjaga-jaga. Gitu. Tapi serius ini, saudara. Saya yakinkan keluarga itu. Kalau kita nggak apa-apain dia, maka dia nggak akan bereaksi. Udah kita tinggalin aja. Paling itu ya nggak jauh juga, mungkin ya seperti ada di barisan belakang sana, lalu saya kumpulkan mereka di ruang depan. Berdoa saya ingat kami berdoa itu 1 jam lebih. Dan saya tunggu sampai semua keluarga penuh Roh Kudus berbahasa lidah. Tahu kenapa saudara? Kalau kuasa Tuhan sudah ada di dalam, siapa yang berani masuk? Gak ada. Maka itu 1 jam. Mungkin keluarga sambil bingung-bingung lihat pendeta, kok nggak diusir-usir sih Pak setan di tubuh ini anak kita? Kan udah saya bilang nggak usah kita pusingin tuh yang di sana. Udah yang di sana biarin aja. Emang udah di sana kok dia, saya bilang begitu. Berdoa dan itu 1 jam sudah. Keluarga komplain. Ayo Om, udah waktunya kali Om. Kita adakan pengusiran. Enggak, berdoa aja dulu. Kamu doa aja nggak usah ngomel-ngomel, saya bilang gitu. Berdoa 1 jam lebih itu saya ingat. Baru setelah mereka asik berdoa, mereka penuh Roh Kudus, mereka berbahasa lidah. Saya bilang, yuk bareng-bareng kita datang ke sana. Tumpang tangan semua. Diem dia, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada masuk di dalam seluruh seisi rumah. Tenang dia. Tapi setelah itu saya rujuk keluarga untuk dibimbing kemudian kepada hamba Tuhan yang memang ahli okultisme. Bapak Bapak Edi Tatimu waktu itu ya. Saya ingat, saya rujuk nih. Tolong kamu hubungi Bapak Edi Tatimu karena beliau ini memang ahli dalam okultisme. Untuk pembimbingan ini perlu dibimbing. Tapi saya ingat betul dari mata merah itu tiba-tiba teduh. Kenapa? Karena yang tumpang tangan sudah belasan orang dan semua sudah ditameng dengan kepenuhan Roh Kudus. Itu Tuhan kasih saya hikmat. Kalau saya datang main sok jago, mana yang kerasukan setan? Mana? Kita tengking dalam nama Yesus. Oh, bisa kesetanan banyak orang, saudara. Jadi ketekunan menguduskan kita. Saudara berdoa dengan tekun 1 jam, 2 jam sampai Roh Tuhan datang, kan saudara yang mendapatkan juga pengkudusannya. Karena pengkudusannya otomatis semua kelemahan saudara hilang. Tapi kan manusia begitu amin, ya terbuka lagi godaan. Makanya konsistensi terhadap ibadah itu yang ditekankan. Tapi mau berapa sering saudara yang bisa. Maka ayat ini hanya memberikan kita satu pelajaran penting. Kalau Allah sudah nyatakan itu barang haram, segera musnahkan. Termasuk ketika yang haram itu ada di dalam hidup kita sendiri. Saudara yang bisa memusnahkannya, jangan suruh orang lain. Tolong dong usir setan seliweran di otak saya. Lah yang punya otak siapa? Saya bilang.
Yang punya otak itulah yang harus bisa ngatur otaknya. Kalau otaknya sendiri memang pengennya setan ada di otak, saudara, kita mau kentengking sampai keringatan nggak keluar dia. Jadi saudara, pentingnya saudara dekat dengan Tuhan. Pentingnya saudara dekat bahkan dengan pribadi Roh Kudus ini. Makin saudara setia, makin saudara taat, hidupmu akan kudus. Dan ketika hidupmu kudus, engkau bisa menghakimi orang lain. Tapi kalau hidupmu sendiri gak kudus, jangan-jangan engkau sedang terancam juga untuk dibinasakan. Maka saudara berhati-hati sekarang kalau orang tanya, orang Kristen rupanya diperbolehkan membunuh. Enggak, bukan begitu artinya. Gitu. Pak Gem saya sudah jelaskan artinya, bla 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 bla. Mudah-mudahan saudara ngerti nggak? Nggak ngerti. Kalau nggak ngerti saya ulang dari awal. Kalau nggak ngerti saudara tinggal tonton YouTube-nya. Jadi orang Kristen nggak boleh membunuh. Tapi kenapa orang Israel disuruh membunuh? Karena yang sedang dibunuh ini adalah barang yang haram. Jadi nggak cuma orang lain. Hatimu kalau haram, jangan tunggu orang lain yang binasakan. Jangan tunggu Tuhan sendiri binasakan. Saudara yang hukum dirimu. Lebih baik saudara hukum diri saudara sendiri. Maka saudara jadi disiplin, saudara jadi benar, maka hidupmu menyenangkan Tuhan. Jadi kalau Tuhan tuntut ketaatan, karena kedaulatan Tuhan sekarang saudara-saudara ngerti. Nggak usah nuntut balas, nggak usah nuntut syarat. Allah hanya ingin engkau taat sampai engkau kudus. Itu aja. Saudara setia sampai saudara kudus. Toh kekudusan itulah upah dari ketaatan saudara. Gak usah nanti Tuhan bilang, Tuhan tolong berkati saya. Saya sudah 1 tahun, udah 2 tahun berdoa. Artinya ada yang belum lepas. Berarti apa yang kau doakan ini masih terpaksa semuanya. Masih karena perintah khotbah doang. Takut nanti kalau nanti ditanya-tanya Pak Gem, Bu Gem sudah berdoa, terpaksa deh bilang sudah padahal belum, misalkan begitu. Nah, saya nggak mau ngajar begitu, saudara. Tanggung jawab saudara itu kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala hanya mengingatkannya. Saudara ingin benar, ingin kudus, setialah kepada Tuhan. Ketaatan saudara menguduskan engkau. Ya. Dan kalau engkau kudus, maka apapun Tuhan buka caranya yang paling mengejutkan, kemenangan saudara akan terima. Maka di dalam masa-masa saudara harus bersabar. Kalau memang harus berdiam diri, berdiam diri. Kalau saudara harus menyanyi, menyanyi. Ada satu kemudian, saya ingat saya tutup dengan kesaksian, satu anak Tuhan. Saya bilang, Om saya sudah berdoa loh, cukup lama. Sampai hari ini saya berdoa. Tapi kenapa saya seperti tidak mendengar apa-apa? Sekali-sekali, coba kamu berlutut, kamu berdoa saja 15 menit setengah jam, setelah itu kamu diam. Oh iya, diam, tapi jangan tidur ya, saya bilang gitu. Kamu diam, konsen saja, tetap kamu berdoa, tapi gak usah mengucapkan apa-apa, diam. Tapi tetap pikiranmu kepada Tuhan. Nanti kamu pasti akan alami sesuatu yang lain. Oh siap-siap Pak Pendeta. Dia ceritakan kemudian. Saya baru dapat jawabannya. Nah, tahu kenapa? Kau bisa dengar karena kau diem. Tuhan dengar, Tuhan jawab, kau dengar. Kadang ada waktu kita berdoa bisa ribut, kadang diem. Kalau saudara mau minta, Tuhan, tolong Tuhan, jawab doa saya. Tapi saudara ribut melulu. Ya kapan Tuhan mau saudara mau dengar suara Tuhan? Tahu maksudnya doa ribut. Teriak-teriak, haleluya, boleh. Tapi sekali waktu ada waktunya juga diam. Jangan nanti kayak di gereja toko sebelah. Ayo kita berdoa, mari kita angkat suara kita. Jaim, diam. Begitu nanti di komando, mari kita berdiam diri sejenak. Baru satu-satu. Ini kok jadi terbalik saya bilangin. Disuruh bersorak, disuruh nyanyi, diam, disuruh diam malah keluar. Kalau disuruh menyanyi, menyanyi, disuruh berdoa, menyembah, menyembah.
Tapi ada waktunya saudara perlu diam. Siapa tahu mungkin disitulah ada suara Tuhan yang engkau sedang tunggu. Baru kau dengar. Nanti kalau enggak kayak Musa loh. Ingat cerita Musa? Tuhan sudah kasih tahu sama Musa. Hei Musa, kau cukup mengucapkan saja sepatah kata kepada gunung batu. Nanti aku keluarin air. Musa udah sibuk dengan mengkomando orang Israel. Tiba-tiba Musa ambil tongkatnya lalu dia pukul gunung batu 2 kali. Pak, air keluar. Air keluar. Tapi Tuhan kemudian bilang, Musa, kau gak dengarkan perintahku? Aku cuman bilang, kau ngomong saja dengan bukit batu, air keluar, aku akan melakukannya. Tapi kau pukul. Maka sekarang ganjaranmu kau harus terima. Engkau tidak boleh masuk Kanaan. Tuh. Kalau salah dengar aja resikonya berat, saudara. Jadi kalau berdoa ada waktunya saudara menyembah. Tapi ada waktunya saudara diam. Gitu. Tergantung nanti saudara akan terima kepekaan itu. Jadi kalau memang menyembah Tuhan, sembahlah. Kalau saudara perlu berdiam diri, berdiam diri. Tapi jangan kemudian begitu berdiam diri, saudara betul-betul berangkat ke rahmatullah. Gitu. Langsung PW gitu. Sampai akhirnya terdengar nada penyembahan suara datar. Gitu. Selesai itu namanya, ya. Saudara mau? Apa yang haram hukum sendiri. Jangan tunggu orang lain atau bahkan Tuhan yang hukum saudara. Ada kelemahan di dalam pikiranmu, hukum. Ada mungkin kelemahan di dalam kehidupan saudara, hukum. Buat Tuhan saya harus bisa, saya menjadi orang yang bersemangat, yang setia. Saya punya kelemahan tapi saya ingin atasi kelemahan saya, harus komit. Bisa? Bisa dong. Orang Israel yang keras kepala aja bisa kok di sini. Saudara keras kepala enggak? Orang Israel yang keras kepala aja bisa, harusnya kita lebih bisa dong. Gitu. Tuhan dipermuliakan saudaranya, Tuhan tolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Nyanyikan lagu ini sebagai satu pengharapan juga. Bahwa ada kuasa Tuhan, kuasa dari kerajaan Tuhan yang akan Tuhan percayakan untuk dapat mengatasi semua musuh-musuh kita. Jangan takut setan, ditengging dia pergi. Jangan takut musuh-musuhmu yang kelihatan, saudara tambahkan perbuatan baik, dia akan berubah. Tapi takutlah dengan kelemahanmu sendiri. Takutlah dengan dosa-dosa yang engkau ingkar, yang engkau sembunyikan. Justru itu lebih membahayakan saudara. Hukum itu supaya hidup saudara kudus di hadapan Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi, kuasamu memulihkanku. Hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hati
Allah kita memahami betul, mengenal betul siapa kita. Tapi kita yang seringkali tidak ingin mengenali diri kita. Cara saudara untuk mengenali dirimu adalah dengan melatih dirimu untuk bersabar, untuk bertekun, dan tambahkan waktu-waktu ibadah saudara. Saudara senang, itulah dirimu. Saudara tidak senang, itulah juga dirimu. Maka tinggal mana yang saudara ingin menangkan, mana yang saudara pilih. Saudara senangkah untuk melakukan kehendak Allah? Atau saudara senang untuk melakukan kehendakmu sendiri? Itu cara saudara mengenali dirimu sendiri. Maka kalau saudara sayang dirimu dan sayang Tuhan, harusnya engkau akan buat supaya kehendak Allah diutamakan di dalam hidupmu. Ada yang gak suka, saudara mulai sesuaikan diri. Sampai engkau menyukai kehendak Allah. Sampai engkau menyukai apa itu kata ketekunan, ketaatan, dan kesetiaan. Maka lihatlah saudara, apa yang Allah percayakan kepada saudara jauh lebih besar dari apa yang kita bisa pikirkan. Jauh lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan. Maka kalau yang haram harus dibinasakan, itulah musuh kita saudara. Bukan setan. Setan memang sudah haram dari dulu. Bagi dia, bagi setan sudah ada penghukuman nanti pada akhir zaman. Untuk orang-orang durhaka pun sudah tersedia hukuman bagi mereka. Tapi kita, Allah tidak ingin kita terhukum. Maka sebelum yang haram itu membinasakan kita, hukum sendiri. Tertibkan hidupmu sendiri. Kenali dirimu. Apakah di pikiran saya ada yang haram? Apakah di hati saya ada yang haram? Kalau saudara tahu ada yang haram, maka saudara bersihkan. Hukum dulu hati dan pikiran saudara. Supaya hidup saudara benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Engkau mengasihi umat-Mu. Datangilah mereka ya Tuhan, ketika mereka memiliki persoalan-persoalan tertentu. Kunjungilah mereka Tuhan. Kalau mereka memerlukan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan, hadirlah untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang melampaui hari ini kiranya Tuhan bekerja dan Tuhan selesaikan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah umat-Mu. Berkatilah pekerjaan mereka. Berkati keluarga mereka. Seisi rumah mereka. Tuhan cukupkanlah kebutuhan mereka. Apa yang mereka perlu untuk mereka belanjakan Tuhan sediakan. Lewat pekerjaan mereka. Bahkan lewat korban-korban dan pemberian-pemberian mereka. Tuhan tahu hati mereka. Disitulah Tuhan tambahkan berkat untuk mereka. Pagari hidup kami semua. Supaya segala yang haram, yang jahat itu tidak masuk dalam hidup kami. Tapi supaya hidup kami tetap kudus bagi Tuhan. Sampai kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus.
Kami pulang sebentar, Tuhan jagai kami di jalan, baik jauh maupun dekat, baik berkendaraan berjalan kaki, Tuhan jagai kami. Dan kumpulkan kami pada jam-jam ibadah sebagaimana sudah ditentukan. Disitulah kami menerima kekuatan dan penghiburan serta pemulihan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Rekan-rekan yang tidak hadir, Tuhan jaga juga mereka. Mereka butuh pertolongan, Tuhan tolong. Mereka butuh kekuatan, Tuhan berikan kuasa-Mu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, jemaat yang diberkati bersama kita berkata, Amin.